Insya Allah tinggalkan ada rezeki yang lain. Berusaha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang meninggal kecuali rezekinya sudah apa? Sempurna. Pertanyaan ini berat. Dari mana engkau dapatkan hartamu? Berat. Betapa banyak orang yang binasa dengan pertanyaan pertama ini. Taib, kalau pertanyaan pertama dia selamat. Semua harta dia dapatkan dengan cara yang halal. Pertanyaan kedua juga mengerikan. Kemana kau habiskan hartamu? Wah, ini repot ini. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Dari sahabat Abu Barzah yaitu Nadlah bin Uwaid al-Aslami, semoga Allah meridainya, berkata qala Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang umurnya fima afnah, kemana dia habiskan umurnya, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya tersebut, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan, wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya dari mana dia gunakan jasadnya, untuk apa dia gunakan jasadnya tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu dihisab ya atas semua yang dia lakukan selama ini di atas muka bumi. Di antaranya dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Adapun sabda Nabi, la tazulu qadama abdin, bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser yaumul qiyamah, pada hari kiamat, maksudnya bergeser pada pembalasan selanjutnya atau pada tahapan berikutnya. Artinya sebelum dia masuk surga atau dia masuk neraka, dia pasti akan ditanya dulu. Ya, atau dia sebelum berlanjut pada tahapan berikutnya dia harus dihisab terlebih dahulu. Jadi pasti dihisab, dihisab dan ditanya tentang perkara-perkara yang sangat mengerikan ini ya. Yang pertama ditanya tentang umurnya, fima afnah, kemana umurnya, dan kita tahu umur adalah kumpulan waktu ya. Umur adalah tahun-tahun yang dibangun di atas bulan-bulan, dan dari bulan-bulan tersebut tersusun atas hari-hari, dan hari-hari tersusun dari jam tersusun dari menit dari detik-detik. Itulah umur kita. Sebagaimana diisyaratkan oleh Hasan al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam, sungguhnya anak Adam engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, jika telah pergi sebagian harimu maka telah pergi sebagian umurmu atau sebagian dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an tadhhab kulluk, kalau ternyata sebagian darimu telah pergi, telah sirna, maka dikhawatirkan engkau akan sirna seluruhnya. Jadi hari-hari kita semakin hari semakin berkurang jatahnya, karena telah kita lewati, entah sampai kapan. Dari sini kita tahu bahwasanya pentingnya kita menjaga waktu, karena setiap waktu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang akan Allah tanyakan. Dalam sebagian riwayat, wa an syababihi fi ma ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Setelah Allah menyebutkan tentang umur, setelah Rasulullah SAW menyebut tentang umur kemana dia habiskan, Nabi khususkan tentang an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Padahal kita tahu masa muda adalah bagian dari umur. Artinya masa muda adalah himpunan kecil dari himpunan besar umur. Namun dikhususkan masa muda karena itulah masa-masa aktif, masa kuat ya. Masa dia kalau mau melakukan ketaatan kuat-kuatnya di situ ya. Oleh karenanya ditanya secara khusus. Sebenarnya mengatakan ini menunjukkan bahwasanya masa kecil dan masa tua banyak uzur Allah berikan. Masa kecil belum ngerti benar. Masa tua sudah banyak kekuatan yang hilang, tapi yang fokus sangat ditanya adalah ketika masa muda. Dari sini saya nasihatkan kepada orang-orang yang diberi kemudahan harta, kalau bisa untuk berhaji segera berhaji di masa muda. Karena kalau sudah masa tua agak berat melaksanakan ibadah haji. Susah untuk fokus, susah untuk sempurna, karena kemampuan kita semakin tua semakin
berkurang ya. Kalau punya uang banyak ya masa muda, masa tua diulang-ulang. Tapi kalau bisa punya uang, bisa haji masa muda itu lebih baik ya. Karena itulah saat-saatnya kita kuat, mampu, kita bisa melaksanakan sunnah Nabi dengan sempurna. Ini peringatan bagi para pemuda yang masih kuat, masih tangguh ya. Maka untuk lebih fokus beribadah karena akan datang masa di mana seorang kurang kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap umur kita akan ditanya, setiap waktu yang kita lewati akan ditanya. Nah, dari sini kita harus siapkan jawaban. Setiap waktu kita lewati, kita lagi di mobil ngapain nih? Allah akan tanya. Kita buka apa akan ditanya. Kita telepon siapa akan ditanya. Karena setiap detik yang lewat akan ditanya. Atau kita tidur atau kita berzikir, maka siapkan jawaban. Sebelum kita memanfaatkan waktu kita untuk apapun, masukkan dalam benak kita, kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan sekarang ini. Karena umur adalah nikmat. Umur adalah nikmat. Orang yang meninggal, mereka ingin dikembalikan meskipun sebentar. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Ya Allah, kalau bisa kau tangguhkan kematianku meskipun hanya sedikit agar aku bisa bersedekah. Sementara sekarang kita umur masih alhamdulillah ada ya, waktu luang ada, maka jangan sampai salah kita gunakan karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya. Ini juga pertanyaan yang mengerikan terutama kepada orang-orang yang berilmu ya. Karena kita tiap hari belajar. Tiap hari kita belajar, kita baca buku, kita baca tafsir, ikut kajian, nonton YouTube, ya mungkin hadir kajian. Wawasan keilmuan kita bertambah dan bertambah. Jangan disangka wawasan ini tidak ada tanggung jawabnya. Ada, akan ditanya apa yang kau lakukan dengan ilmu yang telah sampai kepadamu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda bilang, Ustaz kalau gitu ngapain nuntut ilmu? Mending enggak usah nuntut ilmu, enggak ditanya. Ditanya lagi, kenapa tidak nuntut ilmu? Lebih parah lagi. Kenapa tidak nuntut ilmu? Sehingga kalau terjerumus dalam kesalahan kanan kiri tidak ada udzur karena kamu sendiri tidak mau cari tahu ya. Tidak mau cari tahu. Dua-duanya akan ditanya. Tapi kalau nuntut ilmu kita dapat pahala. Tinggal konsekuensinya kita harus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ilmu-ilmu ada yang berupa wawasan, menambah keyakinan seperti ilmu akidah. Ada ilmu yang butuh penerapan ya. Yang wajib, yang sunnah. Yang wajib kita wajib kerjakan, yang sunnah tidak harus ya. Tapi kita harus tahu kalau sudah punya ilmu kita terapkan. Oleh karena seharusnya kalau orang sudah semakin bertambah ilmu, maka akan semakin nampak dalam perilakunya, dalam perkataannya, dalam sikapnya, ya, dalam menjaga emosinya, dalam mengatur emosinya. Semakin tambah ilmu harusnya semakin kelihatan. Bukan seorang sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun tidak ada perubahan. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit curhat di Facebook, disinggung sedikit ngamuk. Ini gimana itu? Tentu ilmu tidak ada perubahan. Harusnya dengan bertambah ilmu semakin bijak, semakin hati-hati, semakin menundukkan pandangan, ya, semakin tidak sembarang berbicara. Karena dia sudah punya ilmu tentang akhirat, semakin matang dalam dirinya. Tapi kalau nuntut ilmu semakin kacau, ibu-ibu nuntut ilmu semakin membanggang kepada suami, ya. Suami nuntut ilmu semakin tidak perhatian sama istri dan anak. Ini semua problem. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan ilmu yang tidak menambah keyakinan famadkhul, yaitu ilmu tersebut sungguhnya terkontaminasi dengan niat yang tidak benar. Mungkin datang bukan niatnya untuk ilmu, mungkin datang niatnya untuk bangga-banggaan ya. Maka seorang berusaha meluruskan niatnya karena ilmu yang dia tuntut akan dimintai pertanggungjawaban apa buahnya dari ilmu tersebut. Orang-orang Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu namun tidak mengamalkan. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa? Yaitu Yahudi. Mereka diberi ilmu yang banyak, mereka tidak kerjakan. Ilmu sebagai wawasan saja. Ya, makanya Allah mengatakan mereka seperti kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai-keledai yang memikul banyak buku. Keledai memikul buku, bahannya banyak, datanya banyak, tapi tidak bisa dia manfaatkan. Hanya menambah beban beratnya. Semakin banyak buku dia pikul, semakin banyak kitab kuning dia pikul, semakin berat. Datanya semakin banyak, tapi dia semakin sengsara.
Itu contoh orang yang menuntut ilmu semakin banyak, tapi tidak dia terapkan, tidak menambah ketakwaannya, tidak menambah keimanannya, tidak semakin menundukkan pandangannya, tidak semakin menjaga lisannya, tidak semakin berhati-hati dalam pendengarannya. Maka kita introspeksi, ya, kita udah ngaji berapa lama, apakah tambah ibadah kita atau tidak? Tambah ketakwaan kita atau tidak? Semakin takutkah kita kepada Allah? Kalau ternyata kita ngaji semakin tidak takut, ini masalah berarti. Ya. Semakin ngaji, semakin mudah nipu orang. Semakin ngaji, semakin kalau punya utang nggak bayar-bayar. Ini masalah ya. Semakin ngaji, semakin ngomong sama suami angkat suara keras-kerasan. Ini apa ngaji kayak gini? Ya, mending nggak usah ngaji kalau begini caranya ya. Maka ingat setiap ilmu yang kita pelajari ada pertanyaannya, apa yang telah kau amalkan dari ilmu tersebut. Ini pertanyaan yang sangat mengerikan yang sudah pasti kita akan ditanya ya. Baik pembicara maupun apa? Pendengar. Pendengar akan ditanya, apalagi yang berbicara. Kecuali kalau kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Lewat semua, enggak ada tanya-tanya. Tapi itu berat ya. Tapi itu berat. Oleh karenanya ketika membaca hadis ini sungguhnya kita takut dengan hari kiamat. Karena semua yang kita lakukan, aktivitas kita akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya para ulama di antaranya Asy-Syatibi menyebutkan bahwasanya benar telah datang dalam Al-Qur'an dan hadis pujian terhadap ilmu. Banyak sekali dalil tentang pujian terhadap ilmu, tapi yang dimaksud adalah ilmu yang membuahkan. Bukan ilmu yang mandul, tidak membuahkan apa-apa. Justru ilmu yang tidak membuahkan apa-apa malah berbalik membuahkan yang buruk, maka akan jadi bumerang bagi seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Sungguhnya Al-Quran itu membela engkau pada hari kiamat atau akan menyerang balik, menjadi bumerang bagimu. Ya. Kalau untuk ilmu tidak ada faedahnya, maka seorang waspada. Ya. Seorang waspada, mulai introspeksi diri, kita tambah bertakwa kepada Allah enggak? Semakin lapang dada untuk bersedekah enggak? Semakin semangat sholat malam atau tidak? Semakin terenyuh kalau baca Al-Quran atau tidak? Kita cek. Maka ilmu yang semakin bertambah akan mempengaruhi seorang dalam ucapannya, dalam penglihatannya, dalam pendengarannya, dalam aktivitasnya, dalam buka medsos akan terpengaruh. Ya. Karena semua yang ilmu yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Masalah harta ditanya dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana dia habiskan. Dua pertanyaan ini pertanyaan sangat mengerikan. Pertanyaan pertama sudah mengerikan. Dari mana dia dapatkan? Itu dari yang halal atau syubhat atau haram. Pertanyaan ini saja sudah membinasakan banyak orang. Sudah membinasakan banyak orang. Sekarang tahu banyak praktek-praktek yang haram, ya. Orang bermudah-mudah melakukan yang haram, dalam jual beli ada dustanya. Banyak hal lah, hal yang dilakukan oleh orang, ya, supaya mendapatkan harta, ya. Seperti jual beli, banyak orang melakukan najas. Apa itu najas? Najas itu provokasi agar barang laku. Lalu Rasulullah mengatakan, wala tanajashu, jangan kalian melakukan najas, yaitu seorang temannya berjual, kemudian dia pura-pura pengen beli. Saya pengen beli tapi saya nggak bawa uang. Aduh, ini barang bagus sekali. Ini bohong padahal kerjasama. Akhirnya yang sebelah dengar, dia terprovokasi. Oh, ini barang di sana mahal loh, sini masya Allah harganya oke. Dia provokasi. Ini namanya najas. Najas itu dari itharah, terprovokasi, sehingga orang yang mendengar itu semua terprovokasi. Itu najas zaman Nabi SAW. Najas zaman sekarang, misalnya iklan-iklan bohong. Ini gini, ini rambut sampo kalau dipakai rambut hitam mengkilat. Padahal sebelum pakai masuk salon dulu. Ini bukan samponya, salonnya yang apa? Atau testimoni yang bohong. Ini gini, gini. Belum diminum, belum dipakai, gini. Ini maksudnya apa? Ya cuma gini aja. Dia belum coba, dia belum pakai, dia belum repot. Testimoni dapat duit, najas, ini enggak boleh. Maksudnya banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam apa? Keharaman. Dalam keharaman, ya. Oleh karenanya setiap orang yang dapat harta pasti ditanya, dari mana dia dapatkan harta
tersebut. Oleh karenanya untuk selamat dari pertanyaan ini, pastikan setiap harta yang kau dapatkan pasti halal, pastikan. Jangan sampai haram. Kalau syubhat masih mending. Itu pun kalau bisa jauhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati." Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, faqad istabra li dini wa irdihi, maka dia telah selamat agamanya dan selamat harga dirinya. Tapi kalau haram, jangan ragu-ragu untuk meninggalkannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Tidak ada satu jiwa yang meninggal kecuali telah sempurna apa? Rezekinya. Tidak akan berkurang, sempurna. Yang dicatat akan didapatkan semuanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhu mahalla wa da'u maharum." Kalau gitu ambil yang halal, tinggalkan yang apa? Yang haram. Ambil yang halal. Karena kau ambil haram pun rezekimu begitu aja, tidak berubah. Kau ambil halal dengan cara haram, rezekimu tetap begitu, tidak berubah. Makanya disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib suatu hari masuk ke suatu tempat, kemudian dia meletakkan ontanya di luar dengan pelana onta tersebut. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menjaganya. Dalam hatinya dia sudah berniat untuk memberi upah kepada orang menjaga ini. Saya lupa 2 dinar atau 2 dirham. Intinya dia ingin kasih duit sama orang ini. Setelah Ali balik keluar, ternyata pelananya dicuri oleh orang tersebut. Orang tersebut bawa lari. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh orang lain, tolong carikan pelana. Tolong carikan apa? Pelana. Karena kuda atau ontanya tidak ada pelananya. Akhirnya orang ini pun pergi ke pasar cari pelana. Akhirnya dia beli pelana dari seseorang dengan harga 2 dinar. Kemudian dia pulang bawa ke Ali, kata Ali, "Inilah pelana tadi yang punyaku yang hilang. Kau beli berapa?" 2 dinar. Subhanallah, saya berniat kasih dia 2 dinar dengan cara yang halal, ternyata dia ingin dengan ambil cara yang haram. Tapi sama-sama 2 dinar. Maka jangan sampai kita terpedaya, kita ada terbuka depan kita cara yang haram nih, jangan ikuti. Tinggalkan. Ada cara lain, mungkin tidak cepat tapi ada cara lain Allah kasih dengan harta yang sama. Atau mungkin kau lihat besar, nanti Allah habiskan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya hartanya tetap aja. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Tidak akan meninggal seorang sampai sempurna apa? Hartanya. Kalau begitu apa? Fa ajmilu fi talab. Cari harta dengan cara yang baik. Khudhu mahalla, ambil yang halal, da'u maharum, tinggalkan haram. Syubhat udahlah, enggak lah. Bismillah. Masih ada rezeki yang lain. Ada bikin syubhat, enggak lah. Yang lain aja. Enggak usah ya. Memang antum mungkin bilang ini Ustadz asal teori aja. Kalau udah masuk di proyek bingung. Masuk di proyek apa? Bingung. Tapi ya saya kan cuma kasih sampai ilmu ya. Antum yang jalankan. Tapi ada kawan subhanallah. Dia cerita sama saya. Jadi dia punya proyek kalau nggak salah ya ratusan miliar atau banyak lah. Intinya ketika dia proyek tersebut, maka ada perintah. Kalau kamu ambil proyek ini, kamu harus kasih si fulan sekian atau kau masukkan dalam saham buat dia. Gratifikasi ya. Ya. Sehingga jadi gratisisasi ya. Dia enggak mau. Dia bilang enggak jadi proyek. Udah. Proyek ratusan miliar dia tinggalkan. Istri saya sama saya langsung. Subhanallah, akhirnya mereka ngambil mukawil atau kontraktor lain. Akhirnya kontraktor lain kerjakan proyek tersebut. Ternyata proyek tersebut sulit. Kontraktor tersebut akhirnya gagal. Akhirnya kawan saya dicari lagi tapi tanpa kanan kiri, nggak ada. Akhirnya dapat cara yang halal. Dia dapat harta dengan cara yang halal. Oleh karenanya seorang daripada nanti sulit menjawab pertanyaan Allah, kalau ragu-ragu tinggalkan. Itu alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa naik mobil, masih bisa tidur, masih punya istri. Ujian lebih ringan. Beda kalau nggak punya duit, istri pergi, ya itu agak repot itu kalau begitu. Kalau insya Allah tinggalkan, ada rezeki yang lain. Berusaha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang meninggal kecuali rezekinya sudah apa? Sempurna. Pertanyaan ini berat. Dari mana engkau dapatkan hartamu? Berat. Betapa banyak orang yang binasa dengan pertanyaan pertama ini. Taib, kalau pertanyaan pertama dia selamat. Semua harta dia dapatkan dengan cara yang halal. Pertanyaan kedua juga mengerikan. Kemana kau habiskan hartamu? Wah, ini repot ini. Kemana? Buat jalan yang halal, buat ketaatan kepada Allah, ya.
Atau kau buat yang haram, repot. Yang buat ketaatan, alhamdulillah, ketaatan buat ini, buat bentuk keluarga, buat silaturahmi, buat masjid, buat dakwah, buat alhamdulillah. Ya, buat makan, buat. Yang buat haram, repot. Ini buat anu, buat ini. Yang beli barang-barang branded, repot. Mana aku habiskan? Beli tas 500 juta, beli ini sekian, beli ini sekian, beli jam 2 miliar. Oh, Masya Allah. Bisa jawab kalau Allah tanya. Kalau bisa jawab, beli aja, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa, jangan coba-coba. Saya pernah nasihati seorang kawan hajian sama saya. Dia pakai jam mahal. Saya nasihati karena saya merasa saya harus bernahi mungkar, saya tegur. Saya bilang, akhi, udah ente hati barang mahal, hisapnya panjang. Kalau jam-jam murah kan hisapnya ringan. Nah, gini hisapnya panjang. Antum gimana? Oh, saya siap ditanya oleh Allah, Ustaz. Saya siap. Nah, kalau siap silakan kata saya. Lanjut. Mungkin dia punya alasan macam-macam, saya nggak tahu. Tapi intinya dia bilang saya siap ditanya. Oke, kalau siap lanjut. Karena sebagian orang terkadang membutuhkan seperti prestis ya kata orang, buat keren supaya diakui oleh customer dan yang lainnya. Pokoknya dia bilang saya siap jawab, siap jawab lanjut ya. Kalau saya yang pakai binasa. Demikian juga orang yang menghabiskan hartanya untuk tawasuk fil mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Jalan sana, jalan sini, sana sini, habisin duit untuk hal yang tidak bermanfaat. Bukan tidak boleh jalan-jalan, boleh sesekali, tapi bukan minggu ini di Bali, minggu depan di Eropa, minggu depan di Australia, minggu depannya lagi di Tegal. Pindah. Ini ditanya oleh Allah bisa jawab, kemana habisin duit? Repot. Kalau bisa jawab silakan. Tapi intinya setiap kita akan ditanya yang dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau habiskan? Kemudian wa an jismihi fi ma ablah. Tentang jisimnya, dari mana dia, kemana dia gunakan jisim tersebut, kekuatannya, kesehatannya, kekuatannya. Dia olahraga, mungkin dia fitness, mungkin dia olahraga, mungkin dia jalan, dia lari. Kemana kekuatan otot-ototnya buat apa? Apakah untuk bertakwa kepada Allah dengan otot-ototnya? Atau untuk maksiat? Untuk murojaah supaya kuat saja butuh waktu lama ya enggak? Kita mau siatkan jalan berapa jam, fitness berapa lama, kalau kita main bulu tangkis berapa lama, main tenis juga pakai biaya, main tenis meja juga butuh kumpul-kumpul, waktu habis. Saya aja kalau main tenis meja, telepon teman-teman dulu, datang, saya tunggu, kemudian jam 5 saya main, nanti selesai isya, lama habis waktu. Ini semua kalau kita niatkan karena Allah insya Allah dapat pahala, tapi kalau badan sudah sehat mau ngapain? Kalau badan sudah berotot, buat apa? Buat pakai baju ketat, jalan di jalan. Begitu maksudnya. Supaya dilihat oleh ibu-ibu. Kalau dia badan kurus, nggak mungkin dia pakai baju ketat. Ya. Kalau badannya kurus, pakai baju ketat nggak? Enggak. Kapan dia pakai baju ketat? Ketika badannya apa? Berotot. Jadi tujuan belajar buat, tujuan murojaah otot buat itu. Ya, saya sekedar mengingatkan, hati-hati. Karena Allah akan bertanya tentang jasadmu. Sehat tersebut, kokoh tersebut buat apa? Kau gunakan untuk apa? Untuk bertahu kepada, untuk kuat hajian, untuk kuat umrah, untuk kuat membantu orang. Kalau ada bencana, oke, bagus. Bagus. Kalau enggak, hati-hati. Ini hadis yang singkat seperti ini tapi menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, menimbulkan rasa takut kepada kita agar kita waspada tentang apa yang akan kita lakukan. Setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terutama saya ingatkan masalah waktu. An umrihi fi ma'afnah, tentang umur, tentang waktu, tentang detik-detik yang kau lewati, tentang menit-menit yang kau lewati, kau lakukan buat apa? Apapun yang kita lakukan, pastikan kita akan ditanya. Dan hisab Allah sangat detail. Hisab Allah sangat apa? Detail. Apa kata dalam Al-Quran? Orang-orang kafir mengatakan, "Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Catatan amal apa ini? Tidak ada perkara besar maupun kecil kecuali ada di situ. Semua tercatat. Wajadu ma amilu hadira. Mereka dapat apa yang mereka lakukan semuanya tampak. Semuanya tampak di depan mata. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Rasulullah SAW membaca surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut yaitu hari kiamat, bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan segoncang-goncangnya pada hari kiamat. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan isinya yang berat. Maka orang berkata, "Malaha?" Apa yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari tersebut bumi akan menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Apa yang dimaksud dengan bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian wahai para sahabatku apa yang dimaksud dengan kabar-kabar bumi yang akan disampaikan oleh bumi pada hari kiamat kelak? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Yang dimaksud dengan kabar-kabarnya yaitu bumi akan menjadi saksi kepada seluruh lelaki maupun wanita tentang apa yang mereka lakukan di atas muka bumi tersebut. Ya. Ketaatan maupun keburukan, bumi akan menjadi saksi. Semua peristiwa, kita kan melakukan semua kegiatan di atas bumi atau tidak? Di atas bumi. Maka akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan lelaki maupun wanita. Taqulu, bumi akan berkata, amil takadha wa kadha fi yaumi kadha wa kadha. Engkau melakukan ini di atasku pada hari ini dan ini, pada waktu ini, pada waktu ini. Fahadhihi akhbaruha, itulah kabar-kabar dari bumi. Ini adalah tafsir ayat dengan hadis, dan tafsir yang terbaik disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan apa? Hadis. Sebagian ayat ditafsirkan secara terperinci dengan ayat yang lain, dan sebagian ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah, ini Rasulullah SAW menafsirkan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari kiamat bumi akan menyampaikan kabar-kabar. Itu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di atasnya dia akan kabarkan. Kebaikan maupun keburukan. Jika orang tersebut melakukan kebaikan, maka alhamdulillah bumi menjadi saksi atas kebaikannya. Jika dia melakukan keburukan, maka musibah, karena bumi akan menjadi saksi atas apa? Keburukannya. Maka kaki kulit menjadi saksi. Ya. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka protes kepada kulit-kulit. Kenapa kulit-kulit kalian menjadi saksi atas kami? Membongkar rahasia kami. Kulit berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Allah menjadikan bumi bisa berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahim, tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini kami tutup mulut mereka, maka tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kalau tadi surat Yasin, ini dalam surat An-Nur. Maka pada hari tersebut ya kaki mereka, tangan mereka semua menjadi saksi. Jadi saksi banyak. Jadi jangan orang ketika melakukan maksiat enggak ada orang lihat. Memang enggak ada orang lihat. Orang semua sedang tidur, atau kau tutup tirainya, atau kau matikan lampu, atau kau tutup pintumu di tengah kegelapan malam. Tapi saksi banyak. Menyaksikan maksiat yang kau lakukan. Sebaliknya, ketika seorang bersendirian sholat, tidak usah, Allah melihat, malaikat mencatat, bumi menjadi apa? Saksi. Kebaikan maupun keburukan banyak saksinya. Oleh karenanya di antara ta'lil atau para ulama ketika menyebutkan sebab sebagian perbuatan Nabi SAW yang sulit mereka jelaskan, mereka mengatakan untuk berbanyak saksi. Contohnya seperti ketika Rasulullah SAW pergi sholat Id, Rasulullah SAW melewati satu jalan, pulang melewati jalan yang lain. Rasulullah SAW tidak menjelaskan kenapanya. Maka para ulama membahas. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW melewati satu jalan untuk melihat orang-orang di sekitar situ, lewat jalan lain untuk mengecek jalan yang lain. Siapa tahu ada orang yang susah, siapa tahu ada orang hari lebaran kok susah, ada yang sakit. Maka Rasulullah SAW sengaja untuk melewati jalan yang satu, pulang dengan jalan yang lain. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah SAW sengaja melewati satu jalan, pulang dengan jalan yang lain untuk berbanyak saksi. Saksi bahwasanya beliau berjalan untuk melakukan sholat Id dengan menapakkan kaki di tanah yang lain. Ini pernyataan sebagian ulama. Contoh lagi seperti masalah al-faslu, permisahan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dianjurkan seorang memisahkan sholat fardu dengan sholat
sunnah. Dengan berpindah tempat, yang terbaik adalah salat di rumah. Pindah tempat, jadi tidak menyambung salat fardu dengan salat sunnah, karena syariat ingin ibadah terpisah antara yang sunnah dengan apa? Yang fardu. Makanya kita dilarang untuk puasa hati-hati sebelum Ramadan. Kata Nabi SAW, la tataqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan sengaja berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Di antara hikmahnya agar terpisah antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Demikian juga salat. Orang habis assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung Allahu Akbar lagi. Tidak berzikir, kemudian salat apa? Sunnah. Ya, Rasulullah, Islam tidak ingin demikian. Maka untuk memisahkan antara yang fardu dengan yang sunnah ada beberapa cara, di antaranya dengan pergi salat sunnah di rumah, atau dengan berbicara dengan sebelahnya, atau dengan berzikir. Niatnya dengan berpindah. Berpindah ke depan sedikit, atau ke kanan sedikit, ke belakang sedikit, ke kiri sedikit. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dan diikuti oleh sebagian ulama Syafi'iyah bahwasanya ditaktsiri mawadhi'i sujud, dalam rangka perbanyak tempat sujud, karena bumi akan menjadi apa? Saksi. Tapi ini tidak dalilnya, sekedar istimbat dari apa? Dari sebagian ulama. Sebagaimana tadi masalah pergi salat Id lewat satu tempat, pulang lewat tempat yang lain. Tapi intinya hadis ini menimbulkan rasa takut bagi kita, karena ternyata saksi perbuatan kita selalu ada ya. Kalau malaikat mungkin kita nggak lihat, tapi bumi kita lihat, kita sedang bermaksiat di atas bumi, dan itu semua tercatat, ya tercatat. Jejak digitalnya tidak hilang ada. Ya, meskipun kita pindah tempat, meskipun kita pindah rumah, tetap tercatat. Kau pernah bermaksiat di atasku di tempat ini pada hari ini, semuanya akan dibongkar oleh bumi pada hari kiamat kelak. Maka pastikan bumi bersaksi atas kebaikan yang kita lakukan. Meskipun tidak ada yang lihat, Allah Maha melihat. Malaikat menjadi saksi, bumi juga menjadi apa? Saksi. Tapi hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Bagaimana saya mau tentram sementara sahibul qarn, sang peniup sangkakala, malaikat apa? Israfil. Qad iltaqamal qarna, telah menempel di sangkakalanya, siap untuk meniup. Wastama al-idhna mata yu'maru, dan dia menunggu izin, mendengar izin dari Allah. Mata yu'maru, kapan diperintahkan, bin nafkhi, kapan Allah perintahkan suruh tiup, fayanfukh, maka dia pun segera meniupnya. Rasulullah kabarkan tentang hal gaib yang kita tidak tahu, bahwasanya sekarang ini malaikat Israfil sudah ada, dan dia sudah menyiapkan, sudah dekat dengan apa? Dengan sangkakalanya, dia sudah tinggal tiup. Dalam sebuah riwayat dia melihat ke atas, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada perintah dia segera meniup. Melihat situasi seperti ini Rasulullah SAW, bagaimana saya bisa tentram? Artinya hari kiamat dekat. Ya. Sewaktu-waktu Allah bisa menyuruh malaikat Israfil meniup, dan kalau sudah kiamat berarti kita akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Ketika mendengar hal ini, fa ka'anna dzalika thaqula al ashabi Rasulillah. Maka hal ini seakan-akan berat bagi para sahabat mendengar berita ini. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW beri solusi, qulu, katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dia sebaik-baik apa? Tempat apa menyerahkan urusan. Maksudnya Nabi mengatakan, sudah, yang penting beramal saleh. Hari kiamat akan datang, sudah pasrah aja. Yang penting kamu sudah berusaha. Enggak bisa menghindar. Maka ucapkanlah hasbunallah, karena kita akan mendapati hari yang sangat dahsyat tersebut. Tempat pasrah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang harus bersiap-siap. Nah, untuk bisa menghadirkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kita harus berusaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, kita katakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, mau apa lagi? Kita di luar kemampuan kita. Kita mampunya ibadah segini, kita mampunya sedekah segini. Ya sudah, yang penting sudah berusaha. Tapi hari kiamat kapan-kapan saja bisa datang. Dan siapa yang meninggal dunia, waqad qamat qiyamatuhu. Man mata waqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal sudah tegak hari kiamatnya. Sudah tegak, selesai. Akhir hari orang meninggal datang dengan tiba-tiba, zaman sekarang tiba-tiba ya. Ya. Tiba-tiba. Saya baru kemarin saya ngisi suatu masjid, cerita ada seorang ikhwan yang jualan sesuatu, kemudian ada teman yang beli, dia bilang nanti bayarnya habis pengajian. Di tengah pengajian penjual tersebut
ditelepon atau dia menelpon istrinya lagi telepon, meninggal. Lagi telepon. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya ada. Kemudian lagi kemarin teman juga cerita, ini Ustaz jam 8 pagi tadi teman saya meninggal. Umur berapa? 44, lahir 79 seperti saya. Segar, gagah, sering jogging, tidak ada tanda-tanda sakit. Tiba-tiba apa? Meninggal. Dan itu banyak ya. Siapa yang meninggal sudah tegak hari kiamatnya. Kalau sudah meninggal selesai, game over. Kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa bersedekah, nggak bisa bilang subhanallah walhamdulillah, sudah nggak bisa meletakkan dahi kita untuk sujud, nggak bisa lagi, selesai, nggak bisa baca satu huruf dalam Al-Quran, sudah nggak bisa. Oleh karenanya seorang waspada, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari tersebut. Kalau sudah berusaha kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi hadis berikutnya masih 2 hadis lagi kita selesaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Siapa yang takut maka dia akan berjalan di awal malam, dan siapa yang berjalan di awal malam dia akan sampai pada tempat tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah dagangan Allah, barang yang didagangkan oleh Allah adalah mahal. Ala inna sil'atallahi inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah bahwasanya apa yang dijual oleh Allah adalah surga. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang hasan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, adlaj bi iskanid dal wa ma'nahu sara min awalil lail, yaitu berjalan di awal malam. Wal muradu at-tashmiru fit ta'ah, yang dimaksud adalah bersiap-siap, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan. Hadis ini Rasulullah memisalkan tentang suatu yang konkret dengan suatu yang abstrak. Itu barang siapa yang takut dirampok oleh orang, dahulu banyak perampok, terutama di siang hari perampok datang karena kelihatan orang berjalan, perampok mengintai dari jauh, maka berjalanlah dia di awal malam, di mana perampok-perampok tersebut mungkin tidak melihat, maka berjalan di awal malam supaya sampai pada tujuan. Dan siapa yang berjalan di awal malam berusaha, dia akan sampai tujuan. Berbeda kalau kemudian dia malas-malasan, kemudian dia berjalan di pagi hari, akan kelihatan oleh para qutta'ut tariq, para perampok. Maka maksudnya apa? Barang siapa yang takut dengan neraka, maka dia harus berusaha agar dia sampai pada tujuan, sampai pada tempat yang aman, sampai pada surga. Bahwasanya untuk meraih surga harus berusaha, bukan malas-malasan. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Emang semua orang bisa masuk surga? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur itu yang masuk surga. Yang kata Allah sedikit. Hanya sedikit. Makanya sebagian salaf berdoa, Allah maj'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Karena yang bisa masuk surga cuma sedikit. Bagaimana surga mau diraih? Dengan apa? Malas-malasan. Makanya kata Imam Nawawi, maksudnya at-tashmir, yaitu sungguh-sungguh untuk menuju surga. Karena sil'atallahi ghaliyah, karena barang dengan Allah mahal. Ya, surga bukan suatu yang sederhana, kenikmatan, puncak kenikmatan. Fiha ma la ainun ra'at, di surga ada nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunan sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu tidak asal enak-enak aja, harus berjuang. Lihatlah bagaimana contoh para salaf. Ya, jadi jangan orang gampang-gampangan surga saja, tenang aja. Gini-gini udah masuk surga, insyaallah ini masuk surga. Enggak juga ya. Rasulullah suruh berusaha. Rasulullah ingatkan bahwasanya harus berusaha. Rasulullah ingatkan bahwasanya surga Allah mahal. Harus orang berjuang, jangan bersantai-santai, berleha-leha untuk meraih surga. Orang sudah pada semangat, yang hafal ini, hafal anu, yang belajar bahasa Arab, yang bersedekah, kita masih santai-santai aja. Masih YouTubean melulu. Masih Instagram melulu, ngeliat yang tidak manfaat, ya. Masih jagongan-jagongan melulu, buang-buang umur. Orang lain sudah pada ini berusaha. Malu sama anak-anak di Madinah, masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Taib, hadis yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Sungguhnya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat kelak hufatan. Hufatan itu tidak memakai alas kaki, tidak pakai sendal. Uratan itu tidak memakai pakaian, telanjang. Ghurlan belum disunat. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?
apakah laki dan wanita rame-rame dibangkitkan sehingga sebagian bisa melihat yang lainnya? Qala ya Aisyah, maka Rasulullah berkata, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Perkara terlalu dahsyat sehingga mereka tidak sempat ngurusi seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkara lebih dahsyat daripada sekedar melihat sebagian melihat yang lain. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Gurlan, kata Imam Nawawi menjelaskan gharibul hadis, gurlan bi dhammil ghain al-mu'jamah ay ghairu makhtunin, yaitu belum disunat. Hadis ini dalam riwayat buhman juga ada tambahan. Hufatan uratan gurlan buhman, yaitu tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, kemudian belum disunat dan tidak bawa harta apapun. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai permulaan penciptakan, kami ulangi lagi. Yaitu sebagaimana bayi ketika keluar dari perut ibunya dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak bawa apa-apa. Demikian juga ketika seorang dibangkitkan dalam kondisi demikian. Seluruh harta yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Tidak ada sepeser harta pun yang akan dia bawa. La dinar wala dirham. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Dan ini kondisi yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya, maka seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Kita lihat sekarang, di zaman sekarang, tontonan yang paling membuat orang ramai melihat aurat orang, itu tidak. Tontonan yang paling ramai dilihat oleh orang adalah melihat aurat orang lain. Ya. Anak-anak muda, mereka habiskan waktunya untuk melihat aurat orang lain. Ya. Demikian juga iklan-iklan adalah memamerkan aurat orang lain. Pada hari kiamat kala semua aurat terbuka, tapi nggak ada yang nggak bisa lihat. Kenapa? Karena dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat, ya. Ini mengingatkan bahwasanya waspada, ya, karena kita akan mengalami itu semua dibangkitkan dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Ya. Untuk sendal saja kita nggak punya, untuk pakaian yang menutup aurat saja kita nggak punya, dan tidak ada yang kita bawa untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian akan dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kondisi mengenaskan ketika manusia dibangkitkan dari kuburan. Tapi kemudian setelah itu Allah memberi pakaian. Itu awal dibangkitkan. Setelah itu Allah memberi pakaian. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Dan yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Sebagian orang mengatakan karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa? Karena Ibrahim ketika akan dibakar oleh kaumnya dibuka bajunya. Kemudian dilemparkan untuk dibakar. Maka dia pernah dilepas bajunya karena membela tauhid. Maka ketika di hari kiamat dia yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari babul khauf. Insyaallah kita lanjutkan babur raja pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.